Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 21 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua agar mempersiapkan diri dan juga mengamarkan banyak orang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White tanggal 21 Juli tahun 2026 dengan judul Pemandangan yang bersifat supranatural. Ayat inti terdapat dalam Lukas 21 ayat 11 yang berbunyi, "Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Menjelang akhir zaman akan semakin nyata parade kekuatan kafir. Dewa-dewa kafir akan menunjukkan kuasa mereka dan menampakkan diri di hadapan kota-kota dunia. Gambaran ini sudah mulai digenapi. Nubuat Juru Selamat tentang penghukuman atas Yerusalem akan memiliki penggenapan lain, di mana kehancuran yang mengerikan itu hanyalah bayangan samar. Dalam nasib kota pilihan itu, kita dapat melihat gambaran hukuman dunia yang menolak kasih karunia Allah dan menginjak-injak hukum-Nya. Tanda-tanda dan keajaiban muncul sebagai pertanda bencana dan kehancuran. Di tengah malam, cahaya aneh bersinar di atas bait dan mezbah. Pada awan saat matahari terbenam, tampak kereta dan pasukan perang bersiap untuk bertempur. Pada Jumat pagi, tanggal 24 Agustus 1906, sebelum aku terbangun, sebuah pemandangan yang sangat mengesankan ditunjukkan kepadaku. Aku seakan terbangun dari tidur, tetapi bukan di rumahku. Dari jendela, aku melihat kebakaran dahsyat. Bola-bola api besar jatuh ke atas rumah-rumah. Dan dari bola-bola itu panah berapi terbang ke segala arah. Api yang menyala tak dapat dipadamkan dan banyak tempat hancur. Ketakutan orang-orang tak terlukiskan. Segera akan tampak pemandangan menakutkan yang bersifat supranatural di langit sebagai tanda kuasa roh jahat yang membuat mujizat. Roh-roh setan akan pergi kepada raja-raja bumi dan seluruh dunia, menjerat mereka dalam penipuan dan mendorong mereka bersatu dengan setan dalam perjuangan terakhir melawan pemerintahan sorga. Melalui cara ini, penguasa dan rakyat akan sama-sama tertipu. Akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai Kristus sendiri, menuntut gelar dan penyembahan yang hanya layak bagi penebus dunia. Mereka akan melakukan mujizat penyembuhan yang menakjubkan dan mengaku menerima wahyu dari sorga yang bertentangan dengan kesaksian kitab suci. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Nyonya White juga melihat yang berikut ini dalam sebuah penglihatan yang tertulis dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 28, paragraf 1. Dalam penglihatan malam itu, pemandangan yang sangat mengesankan terlintas di hadapanku. Aku melihat bola api yang sangat besar jatuh di antara beberapa rumah mewah yang indah, menyebabkan kehancuran seketika itu juga. Aku mendengar seseorang berkata, "Kami tahu bahwa penghakiman Allah akan datang ke bumi, tetapi kami tidak tahu bahwa itu akan datang begitu cepat." Yang lain dengan suara penuh derita berkata, "Kalian tahu? Mengapa kalian tidak memberitahu kami? Kami tidak tahu." Di setiap sisi aku mendengar kata-kata celaan serupa diucapkan. Oleh karena itu, Roh Nubuat ingatkan kita semua dalam Counsels for the Church, halaman 67, paragraf 1. Setiap hari yang berlalu membawa kita semakin dekat dengan akhir zaman. Apakah itu juga membawa kita lebih dekat kepada Allah? Apakah kita berjaga-jaga dalam doa?
Mereka yang kita temui setiap hari membutuhkan bantuan dan bimbingan kita. Mereka mungkin berada dalam kondisi pikiran sedemikian rupa sehingga firman yang tepat waktu akan disampaikan oleh Roh Kudus seperti paku di tempat yang kokoh. Besok, beberapa jiwa ini mungkin berada di tempat yang tidak akan pernah bisa kita jangkau lagi. Apa pengaruh kita terhadap sesama penggembara ini? Upaya apa yang kita lakukan untuk memenangkan mereka bagi Kristus? Kita sering terbawa perasaan oleh melihat tanda-tanda zaman, lupa untuk mempersiapkan diri dan juga sesama. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat menyatakan, Testimonies for the Church, volume 9, halaman 28, paragraf 2. Dalam kesedihan yang mendalam, aku terbangun. Aku kembali tertidur, dan aku seolah berada di tengah kerumunan besar. Seseorang yang berwenang sedang berpidato di hadapan orang banyak itu. Di hadapannya terbentang peta dunia. Ia berkata bahwa peta itu menggambarkan kebun anggur Allah yang harus diolah. Sebagaimana cahaya dari sorga menyinari seseorang, orang itu harus memantulkan cahaya itu kepada orang lain. Terang harus dinyalakan di banyak tempat, dan dari terang-terang ini masih akan dinyalakan terang-terang lainnya. Artinya, bukan hanya diri sendiri yang bersiap, namun kita amarkan banyak orang untuk bersedia juga. Supaya saat tiba waktunya, orang-orang tidak akan berkata, "Kalian tahu, mengapa kalian tidak memberitahu kami?" Oleh sebab itu, dalam paragraf selanjutnya, Roh Nubuat menyatakan, kata-kata ini diulang, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Matius 5 ayat 13-16. Jadi, saat kejadian-kejadian akhir zaman mulai terjadi dan semakin meningkat, bahkan pemandangan supranatural terjadi, jangan lupa, itu semua ingatkan kita untuk mempersiapkan diri sendiri dan mengamarkan banyak orang untuk bersedia juga. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, Welfare Ministry, halaman 134, paragraf 1. Kita hidup di zaman akhir. Tanda-tanda yang memenuhi waktu dengan cepat menyatakan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Hari-hari di mana kita hidup khidmat dan penting. Roh Allah secara bertahap tetapi pasti ditarik dari bumi. Malapetaka dan hukuman sudah menimpa orang-orang yang meremehkan kasih karunia Allah. Bencana di darat dan di laut, kondisi masyarakat yang tidak tenang, tanda perang adalah hal yang sangat penting. Mereka meramalkan peristiwa yang paling besar akan terjadi. Inilah pentingnya untuk kita mempersiapkan diri dan mengamarkan sesama. Sebab Roh Allah secara bertahap ditarik. Dan jika seluruhnya ditarik, maka itulah pintu kasihan ditutup. Karenanya, Counsels for the Church halaman 67 paragraf 2 berkata, sementara para malaikat menahan keempat penjuru angin, kita harus bekerja dengan segenap kemampuan kita. Kita harus menyampaikan pengabaran kita tanpa penundaan. Kita harus memberikan bukti kepada alam semesta surgawi dan kepada manusia di zaman yang merosot ini, bahwa agama kita adalah iman dan kekuatan yang mana Kristus adalah penciptanya dan firman-Nya adalah firman ilahi. Jiwa manusia berada di ambang kehancuran. Mereka akan menjadi subjek bagi kerajaan Allah atau budak bagi kelaliman setan. Jadi, meskipun akan tampak pemandangan menakutkan yang bersifat supranatural di langit sebagai tanda kuasa roh jahat yang membuat mujizat, lalu roh-roh setan akan pergi kepada raja-raja bumi dan seluruh dunia, menjerat mereka dalam penipuan dan mendorong mereka bersatu dengan setan dalam perjuangan terakhir melawan pemerintahan sorga. Kita tidak boleh terbawa oleh perasaan, khususnya rasa takut dan khawatir. Namun biarlah itu semua ingatkan kita untuk periksa diri dan giat menginjil. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Sering kami terbawa perasaan melihat tanda-tanda zaman yang semakin banyak dan meningkat, namun lupa untuk mempersiapkan diri dan teristimewa mengamarkan bagi sesama. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab kami perlu periksa diri, adakah kami telah membereskan segala dosa-dosa kami kepadamu ya Yesus, dan biarlah kuasa roh Yesus memampukan kami menjadi saksi-Mu kepada banyak orang untuk ingatkan mereka kembali dan bertobat sebab waktunya semakin singkat. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.